Dalam sebuah hadis Nabi menceritakan tentang seorang hamba yang sangat takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dia menyuruh keluarganya untuk membakar tubuhnya, ya, kalau dia mati. Nabi mengatakan, inna rajulan hadarahul mautu falamma ya'isa minal hayat awsa ahlahu idza ana muttu fajma'u li hataban kathiran wa awqidu fihi naran hatta idza akalat lahmi wa khalasat ila 'azmi famtuhishat fakhudhuha wathanuha thumma anzuru yawman rahan fadharuhu fil yam. Ini katanya ini. Nabi mengatakan sesungguhnya pernah ada seorang laki-laki yang sekarat, yaitu sakit berat sekarat, sakit yang membawanya kepada kematian, dan dia menyadari hidupnya tinggal sebentar lagi, nggak lama lagi. Kadang-kadang seorang itu merasakan bahwa dia nggak bertahan lagi untuk hidup, mati. Sebagian orang merasakan dan mencium bau kematian, aroma kematian itu di depan hidungnya. Seperti orang ini, dia merasa sudah tidak mungkin lagi untuk bertahan hidup. Maka dia pun berwasiat kepada keluarganya. Dia berkata, jika aku mati, kumpulkanlah kayu bakar yang banyak, lalu bakarlah tubuhku di atas tumpukan kayu itu, hingga seluruh daging dan tulangku jadi abu. Kemudian kumpulkanlah abu jasadku, dan tumbuklah dia hingga semakin lumat, semakin halus. Tunggulah hingga datang hari ketika angin laut bertiup kencang, dan taburkanlah abu jasadku itu ke laut. Dia pesan seperti itu, ya. Mungkin orang-orang di luar agama kita ada yang melakukan seperti itu, ya. Dibakar istilahnya, dikeramasi jadi abu, abunya ditabur ke laut gitu. Dia berpesan seperti itu kepada keluarganya. Maka keluarganya pun melakukannya. Kenapa dia lakukan ini? Ya, keluarganya pun melakukan wasiat itu. Nah, kemudian Allah menyatukan kembali abu mayat itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk merangkai kembali manusia walaupun sudah jadi abu. Dia kira kalau sudah jadi abu, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa merangkainya kembali. Dia takut sama Allah. Mungkin karena dosanya, ya. Saking takutnya dia itu, dia pesankan seperti itu, mudah-mudahan Allah nggak bisa merangkainya kembali. Tapi ternyata Allah merangkainya kembali dan dia pun hidup kembali, utuh kembali. Nah, setelah utuh kembali, ini ceritanya nanti pada hari kiamat, ya. Allah berkata kepadanya, mengapa kamu berbuat seperti itu? Mengapa kamu melakukan itu? Menyuruh keluargamu untuk melakukan itu? Maka dia berkata, dia menjawab, karena aku takut kepadamu, ya Allah. Ini takut nggak dibuat-buat, ya. Yang betul-betul takut dia sama Allah, mungkin karena dosanya, mungkin karena kesalahannya, dia pesankan seperti itu. Ya, maka Allah pun mengampuninya. Faghfarallahu lahu. Ya, ketika ditanya oleh Allah, lima fa'alta dzalik? Qal min khasyatik. Karena takutku kepadamu. Faghfarallahu lahu, maka Allah pun mengampuninya. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini Allah Maha tahu, ya, kadar takut kita kepada Allah, kemurniannya Allah tahu itu. Takut pura-pura, takut beneran. Ada juga yang takut pura-pura, sebenarnya nggak takut dia sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang benar-benar takut, dan Allah tahu kadar takut laki-laki ini, yaitu dia betul-betul takut sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun berpesan seperti itu. Maka Allah dengan rasa takutnya itu, Allah mengampuninya. Nabi mengatakan, faghfarallahu lahu. Allah pun mengampuninya. Ya, tapi ini jelas dosa-dosa yang dilakukannya ini bukan dosa syirik, ya. Dosa yang dikategorikan tahtal masyiah, masih di bawah kehendak Allah, di bawah kehendak Allah. Artinya kalau Allah ingin mengampuni, Allah ampuni. Kalau Allah ingin mengadabnya, Allah adab dia. Nah, di sini Allah berkehendak mengampuninya. Ya.
Ini singkat cerita ini, Allah berkehendak mengampuninya dan Allah ampuni dia. Selama dosa itu bukan dosa syirik. Kalau dosa syirik nggak akan terampuni. Gimana pun apapun ceritanya nggak akan terampuni. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya, walaupun nggak taubat. Ya, walaupun dia nggak taubat dari dosa itu. Kalau taubat Allah jelas, Allah Maha penerima taubat. Kalau Allah taubat, Allah menerima taubatnya, Allah ampuni dia.